Sobat Golek, kita semua tahu kalau kebanyakan truk di Indonesia berasal dari merek Jepang dan Eropa. Belakang ini truk asal Cina juga mulai membanjiri jalanan Indonesia. Nah, tahukah kamu kalau Indonesia sempat punya truk yang asli buatan dalam negeri? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Jadi Indonesia ternyata pernah punya produk asli dalam negeri loh. Bahkan merek ini pun dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia. Merek truk ini adalah Perkasa. Familiar dengan merek ini? Perkasa adalah produk truk yang diproduksi oleh PT Texmaco Engineering yang lokasinya ada di Kendal, Kabupaten Semarang. Nah, Texmaco Engineering ini memiliki induk usaha yaitu Texmaco yang sudah eksis dari era 90-an. Awalnya perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha bernama Marimoto Sinivasan ini bergerak dalam industri tekstil. Dari usaha tekstil, Texmaco akhirnya melebarkan sayap ke bidang lain seperti pabrik mesin, kimia, konstruksi, dan juga otomotif. Dari sejarahnya, Perkasa mulai diluncurkan pada tahun 1998 saat Indonesia sedang dalam krisis moneter. Perkasa didirikan sebagai simbol kemandirian otomotif Indonesia dan bercita-cita mengurangi ketergantungan dengan produk luar negeri. Apalagi saat ini pemerintah Orde Baru begitu berobsesi dengan produk otomotif asli Indonesia. Di era itu juga bermunculan merek mobil seperti Timor yang sangat didukung pemerintah. Truk ini diklaim memiliki kandungan lokal 90%, itu artinya hampir semua komponennya buatan dalam negeri. Hal ini tentu menunjukkan bahwa produsen Perkasa ini nggak main-main untuk terjun di pasar truk Indonesia. Perkasa memiliki beberapa produk untuk berbagi kebutuhan pasar truk Indonesia seperti traktor head, truk 4x2, dan truk 6x4. Kita bahas satu-satu ya. Untuk truk jenis traktor head, Perkasa memiliki tipe T30H. Truk ini dirancang untuk menarik beban seperti trailer atau truk gandeng. T30H memiliki mesin buatan Steyr dengan turbo serta memiliki 200 daya kuda. Tak banyak informasi yang bisa didapat dari Perkasa tipe ini. Yang jelas, untuk ukuran truk traktor head zaman itu, buatan Perkasa itu kualitasnya bisa diadu dengan truk buatan Jepang sejenis. Di kategori truk 4x2 dan 6x4, Perkasa memiliki tipe Bromo. Ukuran truk ini memang lebih kecil dengan mesin diesel buatan Steyr dan ditenagai 190 dan 225 tenaga kuda. Truk ini kebanyakan digunakan untuk muatan seperti tangki box dan pengangkut lainnya, bahkan TNI pun pakai truk ini untuk mengangkut tank. Selain ketiga produk tadi, sebenarnya Perkasa memiliki juga sasis bus, namun gak banyak sumber yang menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Meskipun Perkasa adalah merek yang 90% buatan lokal, sebagian besar komponennya berasal dari lisensi dari beberapa perusahaan otomotif. Dari segi dapur pacu, mesin diesel yang digunakan berasal dari merek Steyr asal Australia. Texmaco membeli hal lisensi dari perusahaan tersebut untuk bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk transmisi, Perkasa mengandung produsen komponen asal Jerman yaitu ZF. Meskipun semuanya dalam bentuk transmisi manual, namun ZF memiliki reputasi yang baik dalam hal kehandalan dan keawetannya. Bahkan untuk kabin, Texmaco juga bekerja sama dengan DAF dalam pengembangannya. DAF sudah terkenal sebagai merek truk terkenal asal Eropa. Dengan produk yang 90% buatan lokal, banyak produk Perkasa yang dilirik oleh pemerintah. Truk Perkasa kebanyakan digunakan untuk operasional TNI dan Polri. Tak ada jumlah pasti beberapa unit truk ini terjual di pasaran. Namun yang jelas, hal ini jadi tanda kalau pemerintahan zaman itu sangat mempercayai produk ini. Tapi sayangnya, cerita indah truk Perkasa tidak bertahan lama. Texmaco sebagai induk perusahaannya mengalami dampak yang cukup parah akibat krisis moneter pada tahun 1998. Perusahaan ini harus menanggung utang dana talangan BLBI hingga akhirnya aset-asetnya dijual untuk melunasi utang. Karena induk usahanya memiliki masalah ekonomi, akhirnya berdampak juga ke truk Perkasa ini. Pengembangan produk ini akhirnya dihentikan dan akhirnya pada tahun 2004 resmi berhenti beroperasi. Semua aset-asetnya diambil alih oleh BPPN dan karyawannya di PHK secara massal.
Meski produk ini sudah tinggal kenangan, namun sampai saat ini masih ada beberapa yang masih menggunakan truk perkasa untuk operasional. Nah, begitulah cerita tentang truk perkasa, sebuah hasil karya anak bangsa yang akhirnya harus terkubur selamanya. Kita tentu merindukan suatu saat ada merek truk asli Indonesia yang berkualitas seperti perkasa. Adakah Sobat Bola yang pernah punya pengalaman dengan truk perkasa ini? Tulis komen di bawah ya. Dan kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen video ini ya. Sampai jumpa di konten kuliah truk berikutnya.